Salam sidang jemaat Tuhan yang terkasih, salam sejahtera untuk kita semua. Kita bersyukur hari ini kita bertemu dalam renungan kita, dan kita akan belajar dan merenungkan firman Tuhan. Karena lewat perenungan dan belajar firman Tuhan, hati kita menjadi tenang, hati kita dibaharui, dan kita memperoleh sukacita dan sejahtera yang daripada Tuhan. Dan kehidupan kita menjadi lebih baik lagi, dan nama Tuhan dipermuliakan lewat pengenalan firman Tuhan dan melalui kehidupan kita. Sidang jemaat Tuhan, sebelum kita masuk dalam renungan kita memuliakan Tuhan lewat pujian kita. Kita katakan kepada Tuhan, satu hal yang kurindu. Satu hal yang kurindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang kupinta, menikmati baik-Mu Tuhan. Satu hal yang kurindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang kupinta, menikmati baik-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Amin. Firman Tuhan untuk hari ini dari Injil Yohanes pasal yang ke-12 ayat 12 sampai ayat 19. Demikian pembacaan firman Tuhan. Keesokan harinya ketika orang banyak yang datang merayakan pesta mendengar bahwa Yesus sedang di tengah jalan menuju Yerusalem, mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong Dia sambil berseru-seru, Hosana, diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel. Yesus menemukan seekor keledai muda, lalu Ia naik ke atasnya, seperti ada tertulis, jangan takut, hai putri Sion. Lihatlah rajamu datang duduk di atas seekor anak keledai. Mula-mula murid-murid Yesus tidak mengerti akan hal itu, tetapi sesudah Yesus dimuliakan, teringatlah mereka bahwa nas itu mengenai Dia, dan bahwa mereka telah melakukannya juga untuk Dia. Orang banyak yang bersama-sama dengan Dia ketika Ia memanggil Lazarus keluar dari kubur dan membangkitkannya dari antara orang mati, memberi kesaksian tentang Dia. Sebab itu orang banyak itu pergi menyongsong Dia, karena mereka mendengar bahwa Ia yang membuat mukjizat itu. Maka kata orang-orang Farisi seorang kepada yang lain, kamu lihat sendiri bahwa kamu sama sekali tidak berhasil. Lihatlah, seluruh dunia datang mengikuti Dia. Demikian pembacaan firman Tuhan. Tema kita pada hari ini adalah Yesus adalah Raja Damai. Sidang jemaat Tuhan terkasih, renungan kita hari ini mengisahkan si Yesus masuk ke kota Yerusalem sambut meriah sebagai raja, namun Ia datang dengan rendah hati menunggang keledai.
bukan kuda perang. Ini mengajarkan bahwa Yesus adalah Raja Damai yang melayani, bukan penguasa duniawi yang penuh dengan kemewahan, yang penuh dengan glamor, yang penuh dengan bling-bling begitu ya, apalagi zaman sekarang ini. Kita dipanggil nih, sidang jemaat Tuhan, menyambutnya dengan ketaatan, bukan sekadar pujian. Sementara dan berani bersaksi tentang kuasanya, kita harus berani benar-benar menyaksikan kuasa daripada Tuhan. Dia datang dalam kerendahannya, merendahkan dirinya untuk memuliakan Bapa yang di surga dan menyelamatkan kita yang berdosa ini. Sidang jemaat Tuhan terkasih, dalam renungan kita hari ini kita belajar bahwa seorang raja yang datang dengan menunggang keledai adalah raja yang rendah hati, yaitu Yesus Kristus. Yesus memilih keledai, simbol kerendahan hati dan damai, bertentangan dengan ekspektasi raja militer yang gagah perkasa dengan datang dengan kuda perang atau kereta perang begitu ya, dengan pakai baju zirah begitu ya, topeng, helm baja atau tombak atau panah dengan gagah perkasa. Bukan. Dia adalah seorang raja yang rendah hati dan menunggang keledai gitu ya. Bukan itu intinya keledai sebenarnya. Tapi Yesus mau mengajarkan kepada orang-orang yang ada pada saat itu dan kepada kita bahwa seorang raja yang benar-benar berkuasa datang merendahkan dirinya, walaupun dia adalah Yesus Kristus ya Tuhan, sebagai Tuhan, tetapi dia tetap merendahkan diri. Apalagi kita ini manusia yang berdosa, terkadang kesombongan kita luar biasa, sidang jemaat Tuhan ya. Dan orang-orang berseru Hosana terus masuk kota Yerusalem, dan orang di sana kalau kita perhatikan bahwa tidak semuanya itu adalah yang benar atau sungguh-sungguh menyambut Yesus ya. Orang banyak berseru Hosana, Hosana atau selamatkanlah kami. Namun banyak yang berubah saat Yesus disalibkan ya. Hari kita renungkan, apakah memang kita setia atau ikut-ikutan? Banyak yang ikut-ikutan, yang membentangkan kainnya, yang membentangkan daun-daun waktu Yesus masuk kota Yerusalem mengucapkan Hosana. Akan tetapi pada waktu Yesus mau disalibkan, banyak juga orang menghujat dia yang ikut menyambut Yesus ini yang masuk kota Yerusalem, karena mereka berubah setia. Apakah kita mau seperti itu? Kalau ada tantangan hidup ya, kalau permasalahan hidup, kita hujat Yesus. Kalau ada kita masalah yang mentok tidak ada jalan keluar, kita hujat Yesus, kita salibkan dia ya. Kalau ada berkat baru kita, Yesus kau baik. Tetapi kalau kita hidup kita melarat, Yesus kau sangat jahat. Terkadang kita begitu. Sama ini orang-orang yang menyambut Yesus yang masuk kota Yerusalem ini, sidang Tuhan ya. Padahal yang datang ini adalah Raja Damai, Yesus sendiri. Dan di sini kita belajar bahwa kedaulatan Yesus, meskipun dia diancam oleh orang-orang Farisi, Yesus tetap menjalankan rencananya untuk menebus dosa di Yerusalem, sidang jemaat Tuhan. Dia sering ini mau ditangkap Yesus sering mau ditangkap. Yesus sering mau dibunuh ya. Yesus sering diancam oleh orang Farisi, dibatasi ruang lingkupnya ya. Tapi Yesus tidak peduli. Dia datang untuk menyelamatkan orang-orang berdosa ya. Dan Yesus di sini sangat berani bersaksi bahwa dia mengatakan mujizat Lazarus membuat orang banyak bersaksi. Kita pun dipanggil bersaksi tentang kasihnya di tengah dunia yang mungkin menolak Yesus. Apalagi zaman sekarang ini ya, yang kita rasakan banyak ajaran-ajaran, banyak juga yang lain menolak Yesus. Bahkan kita sendiri pun
yang sudah dari nenek moyang kita katakan sudah Kristen dibilang, tetap kita menolak. Contohnya apa? Ya, contohnya apa sidang jemaat Tuhan? Kalau kita benar-benar mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, berdoa, baca firman, ibadah, ikuti persekutuan. Jangan kita mengaku dengan mulut kita adalah mengaku Yesus sebagai Tuhan, tetapi kita tidak melakukan apa yang Tuhan kehendaki untuk kita. Suruh itu firman-Nya, berdoa, baca firman, ya, ikuti persekutuan, ibadah. Ini lebih penting kerjaan kita di luar sana. Padahal kita ibadah, yang kita minta, yang Tuhan minta adalah waktu kita sebenarnya. Ya, mari sedang jemaat Tuhan, jangan pernah menduakan kasih Tuhan, jangan pernah meremehkan kasih Tuhan, jangan pernah membohongi kasih Tuhan itu. Yesus adalah Raja Damai yang datang untuk kita. Ya, Dia datang merendahkan diri, dan kita harus berani bersaksi. Yesus adalah Raja atas hidup kita. Sambut Dia bukan hanya saat menyenangkan, tetapi taatlah dalam pelayanan dan pengeringan yang sungguh-sungguh dalam hal apapun yang datang ke kehidupan kita, maupun badai, hujan, topan apapun, tetap bertahan. Amin. Tetap bertahan. Kita punya Raja Damai kok, yang luar biasa, yang memberikan kita hidup yang kekal. Apa yang kita takutkan? Karena kehidupan kita ini butuh makan, butuh sesuatu. Kita mau dalam kehidupan kita mencerminkan wajah Kristus. Ya, biarlah renungan hari ini bahwa Yesus memberikan hidup yang baru untuk kita. Yesus memberikan keselamatan untuk kita, karena Dia adalah Raja Damai dalam kehidupan kita, agar kita memperoleh berkat yang luar biasa, yaitu surga kemuliaan kekal. Amin. Kita berdoa, terima kasih ya Tuhan untuk renungan hari ini. Kami percaya renungan ini memberikan pengertian yang luar biasa untuk kami ya Tuhan, karena kami dapat memahami bahwa kehadiran-Mu di tengah-tengah kehidupan kami membawa pembaharuan yang luar biasa, membawa keselamatan untuk kami. Kami mau menyadari itu ya Tuhan, agar Engkau memang Raja Damai dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus berdoa. Amin. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua